Salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang di video panduan belusukan. Kali ini kita sudah sampai di situs Cabian Kunti yang berada di Boyolali, di mana di Cabian Kunti ini tersebar ada 9 situs pertetaan. Salah satu di belakang saya ini, di mana ada beberapa cerita tentang situs Cabian Kunti ini, sehingga kalau kita explore akan banyak sekali budaya-budaya tempo dulu yang bisa kita pelajari. Salah satunya, teman-teman sekalian, ada suatu relief atau jataka cerita fabel yang menceritakan tentang bagaimana masyarakat di sekitar ini sampai manusia, budaya, raksasa ikut mengadakan merti desa atau mengadakan syukuran untuk persembahan pada bumi. Tujuannya adalah ingin bersyukur pada bumi yang dipijak untuk memberikan kehidupan, sehingga di situ ada yang namanya burung kuntul bahasa Jawanya, ada merak, ada bangau, kemudian ada raksasa berduyun-duyun membawa suatu bingkisan, ada yang burung-burung tadi membawa ada cantel atau jewawut atau jenis serealia, kemudian ada raksasa, ada juga manusia yang datang untuk yang perempuan dengan gaya budaya Jawanya yaitu simpuh, kemudian ada yang silo, kemudian di situ akan membuat suatu persembahan yang berupa tumpeng yang berisi hasil bumi. Salah satunya adalah ikan, ada yang dipanggang, ada yang dibuat bakar, kemudian ada setumpuk daripada nasi. Dan itu bisa diamati di dalam relief yang ada di situs atau pertetaan Cabian Kunti ini. Awal mula dalam situs Cabian Kunti ini berangkat dari salah satu pohon yang namanya cabian itu. Itu yang nanti akan kita pelajari dan kita ikuti. Ini kita sudah ketemu dengan Mas Yosi. Beliaunya itu adalah seorang yang aktivis di dalam arkeologi. Untuk itu saya ingin mau mengetahui tentang pendapat beliau tentang Cabian Kunti dari sisi sejarah dan sebagainya. Selamat sore Mas Yosi. Mohon keterangan tentang Cabian Kunti menurut sisi dari Mas Yosi. Dari catatan arkeologi sendiri, Cabian Kunti pertama kali tercatat itu tahun 1837. Di situ ada si Bob, dia seorang pelukis dari Belanda yang datang ke Jawa memang untuk awalnya dia melukis lukisan alam dan kemudian lukisan bangunan, dan di situ ketemulah yang namanya dinamakan Sindang Kunti. Ketika itu 1837 kondisinya masih runtuh. Kemudian 4 tahun kemudian Flis yang datang ke Cabian Kunti juga, dia mendeskripsikan kalau di situ ada 9 mata air yang masih terbentuk, dan di situ juga ada beberapa fragmen arca, di antaranya ada Ganesha, Siwa, terus Agastya, dan fragmen-fragmen lain yang tinggal ke kaki dan tubuh. Arca tersebut sudah hilang, makin lama makin habis. Di tahun 1841 sudah nggak ada, kemudian datanglah Hoppermus juga datang ke situ, juga mendeskripsikan arcanya juga semakin berkurang, dan ketika itu Hoppermus menemukan sekitar 4 sumur, 4 mata air, 4 sendang. Setelah Hoppermus datang, ada lagi catatan dari Knabel 1910 juga ke Sindang Kunti. Di situ beliau menemukan 3 sumur atau 3 mata air yang juga masih ada beberapa arca. Dan diulang lagi di ROD tahun 1914
yang di situ juga masih dideskripsikan sebagai Sindang Kunti. Dahulu namanya masih Sindang Kunti. Sumur Songo sendiri kalau sekarang catatan arkeologis yang sudah tercatat itu terdapat 7 yang sudah benar-benar dicatat dan masuk dalam list arkeologis. Di antaranya yang paling atas di situ ada Sendang Sidotopo, Sendang Lerep, kemudian ada Sendang Lanang, Sendang Wadon, terus ada lagi Panguripan, ada lagi yang satu yang di luar sebenarnya juga masuk, itu ada Sendang Anyar. Sendang Anyar itu dari atas kita nggak terlihat kalau itu bangunan lama, tapi kalau kita masuk dan lihat ke bawah itu ada bangunan bata dan batanya masih in situ. Kemudian agak bergeser keluar lagi nanti bisa menemukan yang namanya di Desa Balong. Yang itu dulunya ketemunya cuma baru tahun 2000-an berapa gitu, ketika masyarakat dari Pak Carik sendiri mau melebarkan mata air dan di dalamnya itu ada batuan candi, dan dari strukturnya terlihat hampir sama persis sama yang di Sidotopo ataupun Sendang Putri seperti itu. Oke. Untuk pemanfaatannya itu kapan? Setelah ada pembubaran atau pemanfaatan sendiri kalau dari catatan Belanda dia dari awal sudah dimanfaatkan oleh penduduk. Oleh penduduk itu masih digunakan untuk pengambilan air buat rumah tangga. Sekarang pun juga masih dipakai. Kalau sore pun juga masih ada masyarakat yang nyuci ataupun mandi sekedar ambil air, atau kalau selamatan di sana sendiri masih ada tiap bulan Selasa Kliwon. Setiap Selasa Kliwon masyarakat dusun dari dusun Kunti sendiri mereka bergotong royong membersihkan sindang. Oke. Seperti itu. Jadi itu peranan petirtaan yang ada sekarang ini ya? Iya, petirtaan yang ada di sini. Jadi selain mereka selamatan, jadi yang di relief yang Pak diucapkan tadi itu pun masih terjaga sampai sekarang. Jadi masih ada upacara seperti itu. Oke. Di Sindang Kunti. Oke. Jadi untuk pelestarian bagaimana yang sekarang? Pelestarian sendiri sekarang dalam proses pemugaran di Sendang Putri. Itu masih ada sampel yang masih in situ di atas di pojok, dan itu sekarang kita sedang pemugaran. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan ini berkaitan dengan situs Cambian Kunti, biar kita sebagai orang yang suka di budaya dan sejarah akan tidak keblawur gitu ya. Cambian Kunti sendiri sebenarnya itu adalah situs hidup ya sampai sekarang, karena sama masyarakat masih dipakai dan ritualnya juga masih dipakai. Selain dari segi spiritual juga untuk keseharian juga masih dipakai. Pas kesana juga masih ada bekas-bekas batu buat numbuk lerak dan lain-lain. Itu masih digunakan sebenarnya untuk sektor pariwisata ataupun menarikkan minat, itu masih besar sekali di situ. Oke. Seandainya penduduk dan masyarakat bisa mendapat manfaat dari situ, dari pengunjung yang datang mungkin dapat mendapatkan. Tadi disebutkan lerak ya? Iya. Itu apa itu lerak itu? Lerak itu buat nyuci Pak. Kalau orang dulu buat nyuci. Terus yang satu lagi namanya yang buatnya mandi itu saya lupa. Itu ada juga untuk keramas. Dan itu mbah-mbah yang kebetulan di situ sekitar yang sudah sepuh saya tanya, memang dulu beliau melakukan itu di situ, juga di Sendang itu. Yang buat numbuk itu masih mandi pakai di situ. Oke. Terus tadi ada relief yang ada di itu. Apa itu yang maknanya? Relief kita di tengah, yang relief di Sendang Lerep itu ada satu pusat di tengah yang dia ada kotak. Nah, semua relief menghadap ke situ, baik yang Pradaksina atau Paraswaya. Yang paling belakang, yang dari kanan kita bisa melihat di belakang, paling belakang itu ada burung gagak. Gagak dengan membawa sesuatu di mulut. 3 ekor. Di depannya gagak ada merak. Merak juga seperti itu, 3 ekor, cuman yang satu hilang, tapi di foto Belanda masih ada. Kalau itu 3 ekor juga membawa sesuatu di mulut. Di depannya merak, yang di sebelah sini tadi ada raksasa. Raksasa itu juga membawa sesuatu. Dia tidak datang dengan tangan kosong, tapi membawa tulang. Jadi raksasa itu mungkin makanannya tulang, dia membawa tulang. Terus yang di depannya raksasa tadi ada tokoh laki-laki 3 orang juga mempersembahkan makanan. Kembali yang ke kiri juga seperti itu. Yang paling belakang ada burung beo membawa sesuatu. Di depannya beo masih ada bangau juga membawa sesuatu. Di depannya bangau ada raseksi karena dia tokoh perempuan.
juga bawa tulang. Di depannya raseksi ada tokoh wanita, manusia dengan membawa makanan di situ dan dipersembahkan ketemu di tengah. Kita nggak tahu apakah relief itu Jataka. Selama ini kita belum menemukan referensi Jataka. Kalau ini Jataka yang mana itu belum tahu. Tapi dari setiap panel yang ada itu menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seluruh alam di situ, makhluk hidup di situ, mulai dari hewan, dari asura ataupun dari manusia, semua mempersembahkan sesuatu di tempat itu. Maknanya apa? Mungkin berkaitan dengan sumber mata air, karena dari mata air itu sendiri kan masyarakat mendapatkan kehidupan di situ. Jadi seperti itu, agar tidak lupa dengan apa yang diberikan oleh alam, mereka harus mengembalikan dengan rasa syukur seperti itu yang masih terjaga sampai sekarang oleh masyarakat Kunti. Oke, berarti zaman dulu ada suatu kepercayaan peranan makanan ya, terhadap persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, dalam wujud apapun nanti gitu ya. Oke, itu teman-teman sekalian, jadi informasi dari penggiat budaya Mas Yosi, beliaunya itu sangat tekun sekali di dalam mempelajari ini. Jadi informasi ini sangat penting untuk dipelajari dan dikaji lebih dalam, perlu didiskusikan gitu ya. Oke, salam budaya. Teman-teman, kali ini saya di Caben Kunti bersama dengan orang yang memang berkompeten dan penguasa di situs Caben Kunti, dengan Bapak Nur selaku Jupel. Untuk itu saya ingin mewawancari beliaunya berkaitan dengan sejarah, fungsi dan sebagainya. Monggo Pak Nur. Dulu masyarakat seperti ini di daerah Caben Kunti memanfaatkan itu sebagai apa Pak Nur? Monggo cerita. Dan ini kan untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Mamun Arifin, tapi di kampung lebih dikenal dengan sebutan Nur. Saya bekerja di sini mulai tahun 98 sampai sekarang, alhamdulillah. Untuk fungsinya sendiri, petirtaan ini digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya di Desa Caben Kunti dan desa-desa yang lain. Pada waktu sekarang ini khususnya dari warga Desa Caben Kunti sendiri yang menggunakan, sedangkan untuk dari Dukuh atau desa yang lain masih juga ikut menggunakan, tapi dengan istilahnya untuk kebutuhan sehari-hari sekarang sudah menggunakan pipa. Sedangkan dahulu masyarakat Desa Caben Kunti dan sekitarnya ketika mengambil air itu masih menggunakan jun atau tempat untuk mengambil air. Kalau sekarang ya lebih mudahnya jerigen. Oh, jerigen, ya. jun. Untuk apa itu kehidupan sehari? Untuk makan, untuk minum, untuk mandi dan sebagainya, Pak? Kalau untuk masyarakatnya sendiri di sini ketika mengambil air menggunakan jun untuk kebutuhan yang berada di rumah tangga, ya. Itu misalkan untuk makan, mandi, dan untuk keperluan pemeliharaan hewan. Sedangkan untuk istilahnya mencuci ataupun mandi dan memandikan hewan peliharaan, kami dulu menggunakan sungai di sini. Warga masyarakat sekitar petirtaan ini biasanya kalau mandi ya masyarakat sini menggunakan sendang. Sedangkan untuk memandikan hewan peliharaan itu masyarakat memandikan hewan di sungainya.
bukan di sekitar Sendang. Sedangkan di sini waktu itu sungai di sini masih alirannya masih deras. Oke. Untuk kegiatan apa itu ritual atau religi gitu ya, apa yang sering dilakukan di sini Bapak? Kalau untuk kegiatan ritual sendiri sampai sekarang pun kami masih melakukan atau melaksanakan ya niku kegiatan adat Anggoro Kasih atau Slosonan Kliwon. Adapun urutan dari kegiatan tersebut, yang pertama ketika pagi hari warga masyarakat bagi yang mempunyai istilahnya jatah nawu sendang itu masyarakat melaksanakan kegiatan nawu, sedangkan yang tidak mempunyai jatah nawu biasanya membersihkan sumber mata air yang lain. Misalkan di sini sekarang banyak sumur-sumur itu tetap dibersihkan setiap hari Selasa Kliwon. Kemudian setelah sholat luhur kami melaksanakan adat kenduri yang diberi nama Anggoro Kasihan atau kenduri yang dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon. Anggoro Kasih. Anggoro Kasih. Ya, oke. Itu sedangkan ketika memasuki bulan Ramadan kami melaksanakan kegiatan Anggoro Kasihnya itu malam Selasa Kliwon. Atau kami melaksanakan buka bersama dengan masyarakat di setiap RT tersendiri ya. Ini setiap RT melaksanakan kegiatan Anggoro Kasih itu sambil buka bersama ketika bulan Ramadan. Oke. Terus kemudian apa saja di sini ada banyak, tadi aku diajak sampai ke Pak, ke 9 ya. Ke 7 ya. Oke, ada berapa jumlahnya Pak? Di sini ada 7 buah sendang. Yang pertama sendang jangkang, kedua sendang pertapan, ketiga sendang palereban, keempat sendang lanang, kelima sendang panguripan, yang keenam sendang pengantin atau sendang kaputren, dan terakhir sendang kasucian atau sendang sembojo. Adapun dari makna ke-7 sendang tersebut adalah istilahnya seperti alur kehidupan manusia, bahwa manusia yang hidup ke dunia harus berani untuk mempunyai cita-cita, dan untuk mewujudkan cita-cita kita harus berani untuk menempuh ilmu. Apabila ilmu sudah kita dapat, harus kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, sedangkan ada sendang lanang dan sendang wadon itu manusia digambarkan sudah dipastikan ada jodohnya. Sedangkan untuk sendang panguripan sendiri, bahwa manusia yang lahir ke dunia dipastikan mempunyai jatah rezekinya masing-masing. Nah, sedangkan yang terakhir sendang kasucian mempunyai makna bahwa ketika manusia itu akan kembali kepada Sang Khalik, diharapkan dalam keadaan suci. Itu penjabaran dari sendang yang pertama sampai sendang yang terakhir. Pesan Bapak untuk adanya situs-situs seperti ini, apa harapan dan pesan-pesan pada generasi yang akan datang? Kalau pesan dan kesan saya untuk generasi yang akan datang, saya mengutip sedikit dari pidato Bapak Presiden RI yang pertama Pak Soekarno, bahwa kita jangan pernah sekali-sekali melupakan jasa para leluhur yang dahulu, karena dengan adanya yang leluhur dahulu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para leluhur dan jasa para pahlawannya. Kebetulan hari ini pas tanggal 17 Agustus kami selaku Suruh Pelihara Caben Kunti juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga kedepannya bangsa Indonesia semakin maju dan semakin jaya. Dan untuk generasi muda, cintailah peninggalan dari para leluhur, bahwa dengan adanya peninggalan ini menunjukkan betapa besarnya bangsa Indonesia di mata dunia. Janganlah pernah melupakan asal-usul kita sebagai orang-orang dari bangsa Indonesia. Kita boleh
menyerap kebudayaan dari luar, tapi ambil yang baik saja dan tinggalkan yang buruk. Sedangkan untuk peninggalan dari leluhur yang dahulu, mari kita jaga bersama-sama demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Oke, demikian teman-teman sekalian. Siang ini kita sudah ketemu dengan beberapa tokoh tadi. Dia menjelaskan bahwa jangan lupakan sejarah, lestarikan budaya yang ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu untuk berikutnya.